Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya Aris Prabayuansa. Kesempatan kali ini saya akan membahas materi lanjutan dari materi tentang bangun ruang sisi datar, di mana materi ini saya khususkan untuk membahas satu bangun ruang sisi datar, yaitu balok. Jadi nanti ada 4 pembelajaran atau 4 media pembelajaran yang saya akan buat, yaitu balok khusus, kubus juga khusus, prisma juga khusus, dan limas secara khusus. Baik, kita langsung saja masuk ke materi. Mohon untuk perhatian dan perhatikan dengan saksama setiap materinya. Nanti ada contoh-contoh soalnya juga, dan ada beberapa soal yang mesti teman-teman kerjakan. Kita akan lihat di sini media pembelajaran matematika balok. Ini adalah media pembelajaran matematika, yaitu balok. Kita akan cek balok, BALOK ya. Nah, ini adalah sebuah balok. Teman-teman perhatikan, ini juga adalah sebuah balok ya. Nah, ini adalah untuk materi untuk MTS atau SMP ya, di sini harusnya ya, kelas 8 semester genap. Materi pokok pembelajaran di sini nanti akan Bapak satu-satu akan ada persepsi, ada pengertian balok, ada unsur-unsur balok, ada jaring-jaring balok ya, ada luas permukaan balok, volume balok, dan daftar pustaka yang terakhir. Kita akan cek ya. Oke, persepsinya apa ya? Di sini siswa mengenal persegi dan persegi panjang. Apakah kamu ingat gambar apakah ini? Nah, ini adalah sebuah persegi ya. Persegi, dan ini adalah sebuah persegi panjang. Siswa mengenal kedudukan dua buah garis ya. Nah, apa yang kamu ingat tentang kedudukan dua garis? Perhatikan, ini dua garis ya. Kedudukan dua garis sejajar. Nah, ini adalah tegak, berpotongan ya, berpotongan, dan bersilangan. Nah, ini kedudukan bersilangan. Pengertian balok. Pengertian balok kita akan perhatikan bangun berikut. Nah, ini sebuah balok. Berbentuk apa bangun tersebut? Kita akan cek. Balok, betul ya. Jadi balok itu terbentuk dari persegi panjang. Persegi panjang yang berhadapan dan sejajar ya. Jadi balok itu terbentuk dari persegi panjang yang berhadapan dan sejajar. Jadi apa kesimpulan dari balok? Balok adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah persegi panjang, di mana sisi-sisi yang berhadapan sama besar dan sejajar. Jadi sisi-sisi ini berhadapan dengan sisi sebelahnya, yang ini sisi pinggir ini berhadapan dengan sisi yang kiri kanan ini ya, atas dengan bawah, depan sama belakang itu adalah sejajar atau sama besar. Unsur-unsur balok di sini ada sisi balok. Nah, perhatikan balok KLMNOPQR ya. Bagian mana yang disebut sisi dan balik balok di samping? Nah, sisinya adalah, kita akan cek. Ini adalah sisi. Sisi adalah KLMNN, itu adalah sisi. Ada lagi? Nah, OPQR, betul. Ada lagi? Ada. Apa lagi? KLPO, atau di sini ya KLPO. Ada lagi? Nah, sebelahnya MNRQ ya. MNRQ. Ada lagi? LM mana? LM PQ ya. Ada lagi? KNRO. Jadi ada berapa? Ada 6. Ada 6 sisi ya dari balok, 6 buah. Nah, sekarang yang kedua itu rusuk balok. Perhatikan teman-teman, rusuk balok yang mana? Nah, bagian mana yang disebut rusuk dari balok di samping? Nah, ini adalah rusuk ya. P sama L itu rusuk. LP
Nah, MQ kita akan cek ada NR, ada KO, ada KL, terus ada MN, ada QR, ada PO, ada apa lagi? Ada LM, ada PQ, ada OR dan ada KN. Berapa banyak rusuknya? Banyak rusuk dari balok ini ada, kita hitung, ada 12 teman-teman. Ada 12. Sekarang jumlah panjang rusuk balok. Perhatikan. Jumlah panjang rusuk balok, perhatikan teman-teman ya. Atau mungkin nah, jumlah panjang rusuk balok adalah misalnya nih keterangan KL itu sama dengan MN, itu sama dengan OP, itu sama dengan QR atau panjang. LM itu sama dengan PQ, sama dengan OR, sama dengan KN atau sama dengan lebar. Sedangkan MQ, NR, OK, LP itu sebut tinggi. Maka jika sebuah balok berukuran panjang P, lebar L, dan tinggi T, maka jumlah panjang rusuk balok adalah 4P ditambah 4L ditambah 4T atau 4 dikali panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Ini adalah total semua panjang rusuk balok. Nah, paham ya? Contoh di sini. Sebuah balok mempunyai panjang 14 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 6 cm. Hitunglah jumlah panjang rusuk balok tersebut. Jumlah panjang rusuk balok, kita jawab, yaitu 4 ditambah panjang tambah lebar tambah tinggi. Jadi 4 ditambah berapa? Tambah 14, tambah 8, tambah 6. Jadi sama dengan 4 ditambah 28. Hasilnya adalah 112 cm. Jadi panjang rusuk balok tersebut adalah 112 cm. Latihan 1 di sini teman-teman bisa dikerjakan. Perhatikan gambar di samping. Nah, perhatikan gambar di samping. Nah, berapa panjang kawat yang diperlukan untuk membuat model kerangka seperti di atas? Perhatikan teman-teman ya, berapa panjang kawat yang diperlukan untuk membuat model kerangka seperti gambar di atas ya. Silahkan untuk materi ini dikerjakan, dicatat di buku latihan. Nanti hasilnya bisa di komen, bisa insya Allah Bapak akan jawab, atau mungkin di email Bapak juga email saya juga bisa. Kita akan lanjut. Nah, yang kedua, hitunglah panjang kawat yang diperlukan untuk membuat kotak kapur tulis berukuran 6 kali 4 kali 5. Yang ketiga, nomor 3 nih ya latihannya. Arman membuat 5 buah kerangka balok yang masing-masing berukuran 30 kali 20 kali 15 cm. Bahan yang akan digunakan terbuat dari kawat yang harganya 1.500 per meter. Pertanyaannya, A. Hitunglah jumlah panjang kawat yang diperlukan untuk membuat balok tersebut. Yang B. Hitunglah biaya yang diperlukan untuk membeli bahan tersebut. Ya, perhatikan teman-teman, yang ini mudah-mudahan nanti untuk latihannya bisa ya, insya Allah bisa. Kita lanjut ke contoh 2. Di sini ada contoh 2. Ke materi contoh 2. Diketahui sebatang kawat mempunyai panjang 236 cm. Kawat itu akan dibuat model kerangka berbentuk kubus dan balok. Jika ukuran balok tersebut 12 kali 8 kali 5 cm, tentukan panjang rusuk kubus. Nah, perhatikan ya. Jumlah panjang rusuk balok itu berapa? 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. 4 tambah 12 tambah 5 tambah 3 hasilnya 4 kali 25 itu 100 cm. Sisa kawat ya, perhatikan
236 dikurangi 100 sama dengan 136 cm. Paham teman-teman ya? Tentukan panjang rusuk kubus. Nah, jadi sisa kawat 12S ya. Nah, 136 dibagi 12S, jadi sisinya itu sama dengan 136 dibagi 12, hasilnya 11,3 cm. Jadi panjang rusuk kubusnya adalah 11,3 cm. Sekarang ada unsur-unsur balok ya. Titik sudut balok. Perhatikan, balok KLM NOPQR. Perhatikan ya. Bagian mana yang disebut titik sudut dari balok di samping? Nah, titik sudut adalah yang L, yang M, yang N, yang K ya. Yang O, yang P, yang Q, dan yang R. Itu adalah merupakan titik sudut K, L, M, N, O, P, Q, dan R. Nah, itu adalah merupakan titik sudut dari balok. Berapa banyaknya titik sudut balok? Ada 8 buah. Nah, unsur-unsur balok selanjutnya adalah diagonal sisi. Perhatikan balok KLMN OPQR. Bagian mana yang disebut diagonal sisi dari balok di samping? Nah, ini adalah disebut diagonal sisi. Jadi K ke M itu ada diagonal sisi. Apalagi tadi berarti dari K ke M atau dari N ke L itu adalah diagonal sisi. KM, nah, ada LN, ada QO, ada PR, ada apa lagi? Ada LO, ada PK, ada MR, ada NQ, ada QN ya. Teman-teman, ada apa lagi? Ada MP, ada LQ, ada KR, ada NO. Berapa banyaknya diagonal sisi? Yaitu ada 12 buah diagonal sisi. Sekarang diagonal ruang. Perhatikan balok KLMN OPQR. Bagian mana yang disebut diagonal ruang dari balok di samping? Diagonal ruang dari balok di samping adalah, nah, K ke Q itu disebut diagonal ruang. Ada lagi yaitu R ke L. Jadi dia nyebrang ya. Kalau diagonal ruang itu nyebrang dari titik yang sebelah ke titik yang sebelah, tapi di bawah. Itu adalah diagonal ruang. Ada LR, ada MO, dan ada NP. Berapa banyak ini? Ada 4 buah. Paham ya teman-teman ya? Sekarang bidang diagonal ya. Balok KLM NOPQR itu mempunyai berapa bidang diagonal? Pertama KPQN, KPQN, yang selanjutnya ada LMRO ya. LMRO, ada KLQR, ada MNP, MNOP, ada lagi, ada LPRN, ada KMQO. Jadi ada 6 buah diagonal bidang diagonal dari balok di samping. Uji kompetensi 1 kita akan cek di sini. Ya, perhatikan gambar berikut. A B C D ya. A B C D E F G H. Yang pertama pertanyaan adalah, apakah nama balok di samping? Gampang ya, itu adalah balok A B C D E F G H. Disebut apakah garis AC? Nah, kalian bisa jawab sendiri. Ada berapa diagonal sisi pada balok tersebut ya? Disebut apakah garis DF? DF. Ada berapa diagonal ruang pada balok? Disebut apakah garis AE? Nah, ada berapa rusuk pada balok? Disebut apakah titik C? Titik sudut atau
ya. Ada berapa titik sudut pada balok? Disebut apakah A, B, C, D? Ada berapa bidang pada balok? Disebut apakah A, C, G, E? A, C, G, E. Ada berapa bidang diagonal pada balok? Nah, jaring-jaring balok ini sudah dijelaskan ya untuk jaring-jaring balok yang tadi. Yang ini teman-teman nanti dijawab ya, yang ini nanti Bapak akan cek. Bisa di komen juga bisa, atau langsung ke email Bapak juga bisa. Jaring-jaring balok. Nah, ini adalah jaring balok itu adalah sebenarnya sudah Bapak terangkan di pertemuan pertama. Jadi intinya ini hanya mengimajinasikan pikiran kita bagaimana sebuah jaring-jaring itu atau yang sebuah bidang dipotong-potong membentuk sebuah balok. Paham ya? Luas, kita akan masuk ke luas permukaan balok. Luas permukaan balok, perhatikan balok KLMN OPQR. Ya, ada balok KLMN OPQR. Keterangan, KL itu panjang, LM itu adalah lebar, MQ itu adalah tinggi. Kita akan cek. Nah, maka ketika dibuat jaring-jaring kan seperti ini. Ada jaring-jaring dari sebuah balok. T dikali L artinya tinggi kali lebar, panjang kali lebar, panjang kali lebar ya. Ini panjang kali lebar, ini panjang kali lebar ya. Nah, maka luas permukaan balok itu adalah seperti ini. T dikali L ditambah panjang kali lebar ditambah T kali L ditambah panjang kali tinggi ditambah panjang kali lebar ya. Terus ditambah panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ya teman-teman ya. Ini harusnya panjang dikali tinggi. Ini juga harusnya panjang kali tinggi. Mungkin salah penulisan. Ya, jadi luas permukaan balok itu adalah 2 dikali panjang kali lebar ya, ditambah panjang kali tinggi ditambah tinggi kali lebar. Ini merupakan luas permukaan balok. Nih contoh, suatu bentuk balok mempunyai panjang 12 cm, lebar 8 cm dan tinggi 6 cm. Tentukan luas permukaan balok tersebut. Luas seperti sudah saya sebutkan yaitu panjang kali lebar atau 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. 2 dikali 12 tambah 8 dikali 8 ditambah 12 kali 6 ditambah 8 kali. Nah, hasilnya adalah 2 dikali 216, hasilnya 432 cm pangkat 2. Ini adalah luas permukaan balok. Contoh 4. Suatu balok mempunyai panjang 11 cm, lebar 9 cm dan luas permukaan 478 cm. Tentukan tinggi balok tersebut. Perhatikan teman-teman. Nah, ini seperti ini cara prosesnya. Jadi, ini berapa dulu dioperasikan? Kita akan mencari tinggi. Ketika dijumlahkan, ini adalah 2 dikali 99, hasilnya 2 dikali 10, 2 dikali 2 99. Ini pindah ke luas ke sini jadi 239. Iya. Seperti ini. 239 kurang 99 sama dengan 20T. Maka 140 sama dengan 20T. T sama dengan 140 dibagi 20, hasilnya 7 cm. Jadi tinggi balok adalah 7 cm. Mudah ya pengerjaannya. Sekarang untuk latihan 2, ini adalah latihan yang saya berikan di materi luas untuk balok. Nah, jangan lupa dikerjakan ya. Uji kompetensi 2. Ini juga sama ya. Tolong dikerjakan ya. Jadi yang ini latihan 2. Nah, nanti untuk uji kompetensinya 2 ini di sini. Teman-teman bisa dikerjakan 2
latihan tadi dan uji kompetensi ini di buku catatan. Sekarang kita masuk materi volume balok. Perhatikan balok di bawah ini. Ini balok ya. Nah, ini nah seperti ini. 1, 2, 3. Tinggi, lebar, panjang. Jadi keterangan panjang itu sama 3 satuan volume, lebar itu 1 satuan volume, dan tinggi itu 5 satuan volume. Lebar panjangnya ada 3, sedangkan tinggi ada 1, 2, 3, 4, 5 satuan volume. Jadi volume balok adalah 3 dikali 1 dikali 5, itu 15 satuan volume. Jadi volume balok itu adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Contoh 5. Sebuah mainan berbentuk balok yang terbuat dari plastik dengan ukuran panjang 8,4, lebar 3,7 dan tinggi 6,2. Tentukan volume mainan tersebut jika diisi air secara penuh. Perhatikan. Ya, sebuah mainan berbentuk balok terbuat dari plastik. Volumenya berapa? Volumenya panjang kali lebar kali tinggi, hasilnya 192,696 cm pangkat 3. Jadi volume balok tersebut adalah 192,696 cm pangkat 3. Contoh 6. Volume sebuah balok adalah 120 cm jika panjang dan lebar balok adalah 6 cm dan 5 cm. Tentukan tinggi balok. Gampang ya, artinya nanti 6 dikali 5 30. Maka tingginya itu 120 dibagi 30. Kita akan coba cek, kan? 30T. Jadi tinggi sama dengan 120 dibagi 30. Jadi tinggi balok tersebut adalah 40 cm. Ini adalah latihan 3, teman-teman bisa dikerjakan. Untuk uji kompetensi 3-nya juga bisa dikerjakan. Jangan lupa untuk uji kompetensi 3 dan latihan 3. Latihan 3 ini nanti dikerjakan di buku catatan. Kemudian uji kompetensi 3 juga teman-teman bisa dikerjakan di buku catatan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, karena ini adalah esensi dari balok ya. Kita nanti bertemu lagi dengan saya pada video selanjutnya. Insya Allah saya akan membahas tentang kubus. Kubus itu tidak beda jauh dengan balok. Hampir semua ada kesamaan dengan balok, tapi ada sedikit juga perbedaannya. Insya Allah kita akan bahas pada video berikutnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jangan menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.